Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kali ini bersama dengan saya Muhammad Raihan Numan, mahasiswa pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas salah satu daripada istinbat hukum yang termasuk ke dalam golongan mukhtalaf atau golongan yang istinbat hukum yang masih diperselisihkan dari sebagian ulama, yaitu istihsan. Namun pada video kali ini kita tidak membahas semuanya, tetapi hanya pada bagian kualifikasi dan kategorisasi dari istihsan itu sendiri. Nah teman-teman, sebelum kita memasuki materi pada video kali ini, kita akan sedikit intermezzo atau sedikit mengingat-ingat kembali, flashback tentang materi yang pernah kita pelajari waktu madrasah kecil dulu, waktu di TPA, yaitu tentang sifat wajib dari Allah yang berjumlah 20. Waktu kecil mungkin kita menyanyikan, namun di video kali ini saya tidak akan menyanyikan, saya hanya akan menyebutkan sifat-sifatnya dan beserta artinya. Maka dari itu, kalau teman-teman lupa atau bahkan belum tahu, jadi simak saja yang akan saya sebutkan berikut ini. Yang pertama itu wujud, artinya ada, qidam artinya dahulu atau terdahulu, baqo artinya kekal, mukhalafatul lil hawadis artinya berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri, lalu wahdaniyah artinya esa atau satu, qudrat artinya berkuasa, iradat artinya berkehendak, ilmu artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sama artinya mendengar, basor artinya melihat, kalam artinya berfirman, qadiran artinya maha berkuasa, muridan artinya maha berkehendak, aliman artinya maha mengetahui, lalu hayyan artinya maha hidup, sami'an artinya maha mendengar, basiran artinya maha melihat, yang terakhir adalah mutakaliman artinya maha berfirman. Nah itulah teman-teman 20 sifat wajib dari Allah. Semoga dengan kita menyebutkannya senantiasa kita mengingat Allah. Oke teman-teman, mari kita lanjut kepada materi kita hari ini. Kualifikasi dari istihsan. Istihsan adalah sebuah konsep hukum dalam fikih Islam yang mengacu pada pembenaran atas suatu keputusan hukum berdasarkan pertimbangan moral dan keadilan atau kebaikan, meskipun mungkin tidak sesuai dengan hukum yang ada secara harfiah. Nah, syarat-syarat atau kualifikasi dari istihsan bervariasi tergantung pada pandangan para ulama. Namun berikut ada beberapa syarat yang telah ditampilkan juga pada video ini, yaitu ada 7 untuk kualifikasi istihsan yang telah kami dapatkan secara umum. Langsung saja kita bahas, yaitu yang pertama, ketidaksesuaian illah. Syarat pertama ini adalah adanya ketidaksesuaian antara situasi yang dihadapi dengan hukum yang ada. Illah adalah dasar atau alasan yang mendasari hukum yang ada. Istihsan dapat digunakan jika illah ini tidak relevan atau tidak ada dalam situasi yang dihadapi. Misalkan dalam perkara hukum waris yang harusnya laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dibanding perempuan, namun jika kondisinya si laki-laki tidak mampu mengelola dengan baik, pada saat yang bersamaan si wanita ini bisa mengelola dengan baik, maka diperbolehkan wanita yang lebih mengelola waris tersebut. Yang kedua, sesuai tujuan dari maqasid syariah. Istihsan harus sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariat Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan kepentingan masyarakat. Keputusan yang diambil melalui istihsan harus mempertimbangkan tujuan-tujuan tersebut. Istihsan harus sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Contohnya yaitu keadilan. Jika seperti ini contohnya, misalkan dalam kewarisan, seorang anak yang secara moral lebih baik lebih berhak menerima warisan daripada saudara kandungnya yang lebih tua. Istihsan dapat digunakan untuk memberikan keadilan pada anak tersebut.
Lalu yang ketiga, tidak bertentangan dengan nas yang jelas. Nah, dalam kasus ini nas itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, jika sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka istihsan tidak boleh digunakan, karena istihsan adalah bagian daripada yang masih mukhtalaf, berbeda dengan Al-Quran yang sudah jelas gitu sebagai sumber hukum Islam. Yang keempat, kepastian. Istihsan dapat digunakan ketika tidak ada kias yang jelas atau ada ketidakpastian dalam penerapan kias. Istihsan tidak boleh digunakan secara sembarangan tanpa dasar atau keadaan yang kuat gitu. Yang kelima yaitu kompetensi. Nah, kompetensi ini maksudnya yaitu mujtahidnya atau orang yang melakukan istihsan itu, ulamanya gitu, harus adalah yang berkompeten di bidang keilmuan istihsan ini. Namun tidak cukup pada istihsan itu sendiri, tapi lebih kepada kemampuan dia dalam istinbat hukum, usul fiqh, keilmuan fikihnya itu harus benar-benar berkompeten. Lalu yang selanjutnya yang keenam, atau kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional. Maksudnya rasional itu harus benar-benar yakin bahwa istihsan ini akan mengarah kepada yang manfaat dan menjauhi kemudaratan. Keputusan istihsan harus didasarkan pada pertimbangan yang memberikan manfaat dan menghindari bahaya. Nah, bahaya ini maksudnya mudarat juga. Tujuan utama istihsan adalah untuk mencapai kemaslahatan masyarakat dan menghindari kerugian atau mudarat lah itu. Lalu yang selanjutnya, konsistensi dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, secara umum termasuk prinsipnya seperti menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta. Nah, itulah beberapa dari kualifikasi atau syarat-syarat terjadinya dari istihsan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kategorisasi dari istihsan. Nah, kategorisasi dari istihsan ini yang akan saya sampaikan yaitu ada dua. Yang pertama, istihsan dipandang dari segi pemindahan hukumnya. Nah, dari segi ini terdapat tiga pula, yaitu yang pertama, beralih dari apa yang dituntut oleh kias zohir atau kias jali kepada yang dikehendaki oleh kias kafi. Nah, dalam hal ini mujtahid tidak menggunakan kias zohir dalam menetapkan hukumnya, tetapi menggunakan kias kafi, karena menurut perhitungannya cara itulah yang paling kuat, tepat, dan lebih maslahat. Seperti contohnya mewakafkan tanah yang di dalamnya terdapat jalan dan sumber air minum. Jika menggunakan kias biasa, maka mewakafkan tanah tidak termasuk kepada sumber air dan jalan tersebut. Tetapi jika menggunakan kias kafi, yaitu menyamakan transaksi wakaf dengan sewa menyewa. Dengan penyamaan wakaf ini, sewa menyewa tersebut, maka jalan dan sumber air itu yang ada di dalam tanah tersebut termasuk dalam objek wakaf, sekalipun tidak dijelaskan di dalam akad. Lalu yang kedua, beralih dari apa yang dituntut oleh nas yang umum kepada hukum yang khusus. Nah, contohnya seperti hukuman pencuri. Nah, pada nas atau Al-Quran, dalam surat Al-Maidah ayat 38, jika seorang pencuri itu ketahuan atau diberlakukan hukum, maka hukumannya potong tangan. Hanya saja bila pencurian dilakukan pada masa paceklik atau masa kelaparan atau masa krisis, maka hukuman potong tangan yang bersifat umum itu tidak diberlakukan pada pencuri di masa paceklik. Lalu yang ketiga, beralih dari tuntutan hukum kuli kepada tuntutan yang dikehendaki hukum pengecualian. Ini ada contohnya kepada wakaf yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah perwalian karena belum dewasa, orang yang diampu karena belum dewasa gitu.
Lanjut kepada kategorisasi yang selanjutnya, yaitu istihsan dipandang dari segi sandaran dalilnya, yang itu ada 6 sesuai dengan literatur kitab Al-Wajiz karangan Wahbah Zuhaili. Yang pertama yaitu istihsan dengan nas. Istihsan dengan nas ini ialah diperbolehkannya pelanggaran atas hukum yang sudah ditetapkan secara umum dan menjadi kaidah umum karena secara spesifik terdapat nas dari Al-Quran atau Sunnah yang memperbolehkan hal tersebut. Contohnya itu ketika jual beli salam yang terjadi pada masa Nabi di Madinah. Beliau menyaksikan kebiasaan penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan yang belum jelas wujudnya 1 hingga 2 tahun. Melihat transaksi seperti itu, Nabi justru membolehkan dengan ketentuan dan masa yang telah diketahui berdasarkan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lalu selanjutnya istihsan dengan ijma. Istihsan dengan ijma ini ialah fatwa para mujtahid tentang suatu hukum dalam permasalahan kontemporer yang menyalahi aturan-aturan universal yang telah menjadi kaidah umum karena sebuah kebiasaan. Contohnya itu akad yang terjadi dalam penggunaan air di kamar mandi umum. Yang biasa dilakukan oleh masyarakat tanpa merinci berapa lama dan jumlah air yang digunakan menurut qiyas. Perjanjian sewa menyewa ini tidak sah atau batal, akan tetapi secara istihsan para ulama sepakat memperbolehkan hal itu sekalipun tanpa menyebutkan lama penggunaan WC-nya, berapa jumlah takaran air yang digunakan. Istihsan seperti ini didasarkan pada pertimbangan menjauhi masyarakat dalam kesulitan bermuamalah dan mengedepankan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariah. Lalu istihsan dengan adat kebiasaan atau al-urf. Ini contohnya bisa seperti contoh ijma tadi. Pada kasus penggunaan air dan lama penggunaan WC yang terjadi di WC umum. Lalu ada juga yang selanjutnya, yang keempat, istihsan dengan perkara darurat. Istihsan dengan perkara darurat ini artinya adanya kondisi darurat yang menjadikan seorang mujtahid meninggalkan qiyas untuk mewujudkan kemaslahatan atau untuk menghilangkan kemudaratan. Misalkan kasus sumur atau kolam yang terkena najis. Berdasarkan kaidah umum bahwa sumur atau kolam yang terkena najis tidak boleh digunakan karena tidak mensucikan karena ada najis di dalamnya. Namun karena kondisi darurat yang menghendaki sumber air itu sangat dibutuhkan oleh orang banyak atau masyarakat yang tidak memungkinkan untuk disucikan dengan menguras seluruh isi sumur atau sumber air tersebut, maka dalam keadaan seperti ini dibolehkan untuk menggunakan air itu. Cara pensuciannya menurut kalangan Hanafiyah cukup dengan memasukkan beberapa galon atau liter air ke dalam sumur atau kolam tersebut. Hal ini mengingat karena situasinya yang darurat, banyak masyarakat atau orang yang ingin menggunakan air tersebut. Lalu istihsan dengan qiyas kafi. Istihsan dengan qiyas kafi yang memalingkan suatu masalah dari ketentuan qiyas yang jelas kepada ketentuan hukum qiyas yang samar-samar atau tidak jelas. Banyak contoh sebenarnya dari qiyas kafi ini, seperti wakaf lahan pertanian, seperti wakaf yang dijelaskan pada kategori yang sebelumnya. Itu termasuk juga kepada istihsan dengan qiyas kafi. Lalu yang terakhir yaitu istihsan dengan maslahah. Istihsan bil al-maslahah ini ialah hukum yang bertentangan dengan kaidah umum yang telah ditetapkan karena untuk kepentingan dan keselamatan bersama. Didapati kepentingan atau maslahah yang mengharuskan mengeluarkan masalah dari prinsip umum atau kaidah umum, aturan umum, maka
maka diperbolehkan untuk bertentangan. Nah, contohnya seperti misalkan maslaha ini atau mungkin darurah juga, yaitu pada kasus seorang dokter yang melihat atau harus melakukan kepada aurat lawan jenis yang menjadi pasiennya. Nah, karena di sini ada maslahah berhubungan dengan pengobatan yang sifatnya darurah, maka dokter diperbolehkan untuk melihat aurat dari pasiennya. Karena ini maslahat ini termasuk juga pertaruhan nyawa pada saat operasi atau pengobatan. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan tentang dari kategorisasi istihsan, dua kategorisasi. Yang pertama itu kategorisasi dari segi pemindahan hukumnya yang ada 3 tadi, lalu istihsan dipandang dari segi sandarannya yang ada 6. Nah, itulah tadi materi tentang kualifikasi dan kategorisasi dari istihsan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila videonya kurang jelas atau materinya sulit dipahami. Akan saya sertakan juga makalah kami sebagai penambah referensi bacaan untuk teman-teman yang menonton video ini. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.